Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan pembelajaran IPA. Mudah-mudahan semuanya sudah siap belajar ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Pada pembelajaran di semester 1, kita sudah belajar materi tentang konsep gaya. Masih ingatkah dengan konsep gaya? Ya, gaya dapat didefinisikan sebagai tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda. Nah, kali ini kita akan belajar materi tentang tekanan zat. Materi ini tentunya masih ada kaitan juga dengan gaya yang sudah kita pelajari di semester 1. Nah, apa sih kaitannya? Nanti kita pelajari lebih jauh. Oke, baik. Pada pertemuan sebelumnya, Pak Dhani sudah memberikan gambar yang ini. Itu ada gambar sepatu boot dan gambar sepatu hak tinggi. Nah, sepatu manakah yang akan kalian pilih ketika berjalan di jalan yang berlumpur? Nah, jawaban dari kalian yaitu hampir semuanya menjawab sepatu boot. Lalu apa alasannya memilih sepatu boot? Nah, kita lihat nanti jawabannya. Kemudian gambar yang kedua, Pak Dhani juga sudah menyampaikan perbandingan kaki angsa dan kaki ayam. Ya, kalian pun sudah memberikan jawaban tentang perbedaannya apa, kemudian apa keuntungan angsa memiliki kaki seperti yang pada gambar. Nah, dengan jawaban dari teman-teman kalian diantaranya adalah dengan memiliki kaki angsa yang berselaput, maka angsa dapat mudah berenang di air. Nah, lalu apa kaitannya dengan bentuk kaki angsa dan sepatu boot tadi dengan materi yang akan kita pelajari tentang tekanan? Nah, kalau kita perhatikan sepatu boot dengan sepatu hak tinggi, kita lihat manakah yang lebih luas pijakannya atau permukaan yang bersinggungan dengan tanah. Ya, sepatu boot. Nah, kemudian kita lihat pada angsa, manakah yang lebih luas pijakan kakinya, angsa atau kaki ayam? Ya, kaki angsa. Nah, dengan luas pijakan yang lebih luas, maka tekanan yang dihasilkan oleh tubuh terhadap yang ditekan, dalam hal ini tanah, itu akan semakin kecil. Dengan demikian tidak akan mudah terperosok ke dalam lumpur. Demikian juga dengan kita pada saat menggunakan kaki, menggunakan sepatu boot berjalan di dalam lumpur, maka kita tidak akan mudah terperosok ke dalam lumpur. Bandingkan dengan ketika kita berjalan menggunakan sepatu hak tinggi. Demikian juga dengan angsa. Dengan angsa yang kakinya berselaput, luas permukaannya menjadi lebih luas, sehingga tekanan yang dihasilkan oleh tubuh angsa terhadap lumpur itu menjadi lebih kecil. Dan angsa tidak mudah terperosok ke dalam lumpur ketika mencari makan di daerah yang berlumpur. Nah, hubungan antara luas permukaan bidang tekan, kemudian gaya tekan, dan tekanan yang dihasilkan itu secara bersamaan dapat ditulis dengan P sama dengan F dibagi A. Dengan P adalah tekanan, satuannya Newton per meter, disingkat Newton per meter pangkat 2, atau Pascal disingkat dengan PA. Kemudian F adalah gaya tekan, satuannya Newton. Dan A adalah luas bidang tekan, satuannya meter pangkat 2. Dari persamaan ini, kita bisa mendeskripsikan atau membuat pernyataan bahwa semakin besar gaya F, maka tekanan yang dihasilkan pun akan semakin besar. Kemudian, semakin besar luas bidang
tekan atau A, maka semakin kecil tekanan yang dihasilkan. Nah, dengan kata lain, tekanan atau P berbanding lurus dengan gaya atau F dan berbanding terbalik dengan luas permukaan bidang tekan atau A. Inilah hubungan gaya, luas bidang tekan, dan tekanan yang dihasilkan, yang bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena yang tadi, memilih sepatu boot atau sepatu hak tinggi, atau mengapa angsa memiliki kaki yang berselaput. Mudah-mudahan kalian menjadi lebih paham dan bisa menjelaskan fenomena yang bisa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, termasuk fenomena memilih sepatu boot atau sepatu hak tinggi ketika berjalan di jalan yang becek atau berlumpur, atau fenomena angsa yang memiliki kaki berselaput yang mencari makan di daerah yang berlumpur. Baik, supaya lebih memahami, pada ini akan menjadikan contoh soal, tentunya contoh soal yang berhubungan dengan tekanan zat padat. Contoh soal yang pertama, perhatikan posisi balok yang diletakkan di atas lantai berikut. Kemudian jika berat balok 3000 Newton, tentukan tekanan pada dasar balok. Gambarnya ini di samping, panjang 1,5 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 0,5 meter. Nah, untuk menyelesaikannya, pertama kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Nah, ada berat balok. Nah, di semester 1 atau semester sebelumnya, kita sudah tahu bahwa berat itu adalah bagian dari gaya. Maka, gayanya sebesar 3000 Newton. Kemudian, di soal, dari gambar kita bisa mengetahui panjang balok atau P 1,5 meter, lebarnya 1 meter, maka kita bisa menentukan luas bidang tekannya. Nah, luas bidang tekan itu berarti kan permukaan balok yang bersinggungan dengan lantai dalam ini yang sisinya 1,5 meter dan 1 meter. Jadi luasnya adalah 1,5 meter pangkat 2. Nah, yang ditanyakan adalah tekanan. Kita jawab menggunakan persamaan yang tadi, P sama dengan F dibagi A. F-nya adalah 3000 Newton dan A-nya 1,5 meter pangkat 2. Hasilnya 2000 Newton per meter pangkat 2. Jadi jawabannya adalah tekanan pada dasar balok sebesar 2000 Newton per meter pangkat 2. Mudah-mudahan semakin paham ya tentang konsep tekanan pada zat padat. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Nah, perhatikan posisi balok yang diletakkan di atas lantai berikut. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon pangkat 2 dan balok diletakkan dengan berbagai posisi, berapakah tekanan terbesar yang diberikan balok? Nah, ini sebetulnya gambar yang di soal yang pertama tadi. Nah, tetapi di sini dengan pertanyaan berbeda, dengan kasus yang berbeda. Yaitu kata kunci adalah balok diletakkan dengan berbagai posisi. Kemudian yang ditanyakan adalah tekanan terbesar. Oke, baik. Ini gambarnya. Nah, di gambar juga ada massa ya 300 gram. Jadi untuk menyelesaikan, pertama kita tulis dulu apa yang diketahui. Oke, massa 300 gram dari mana massa? Dari ini ya, 300 kg. Dan panjangnya 1,5 meter, lebarnya 1 meter, tingginya 0,5 meter. Kemudian tadi di soal juga disebutkan ada percepatan gravitasi yang nilainya sebesar 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, yang ditanya tekanan terbesar. Ingat, tekanan terbesar. Nah, sekarang, kalau massa diketahui dan gravitasi diketahui, maka kita bisa menentukan besar gaya berat. Nah, atau W. Ingat, rumus gaya berat atau W sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Berarti 300 kg dikali 10 meter per sekon pangkat 2. Hasilnya dengan 3000 Newton. Nah, gaya beratnya sudah diketahui, berarti F-nya pun sudah diketahui. Nah, oke, jawabnya gunakan rumus yang ini. P sama dengan F dibagi A. Oke.
silakan lanjutkan sendiri dulu ya di rumah. Oke, baik, mungkin pada juga kasih tambahan dulu sebelum biar lebih paham. Balok yang ini, karena di soal itu diletakkan dalam berbagai posisi, berarti kan kita bisa memposisikan balok dengan cara begini. Lihat, ada bedanya kan? Nah, sekarang yang bersinggungan dengan lantai 1,5 dan 0,5. Atau bisa juga dalam posisi berdiri begini. Yang bersinggungan dengan 1, bersinggungan dengan lantai itu yang sisinya 1 meter dan 0,5 meter. Nah, kembali ke soal, yaitu tekanan terbesar. Ingat, supaya menghasilkan tekanan terbesar berarti harus yang nilai A-nya yang paling apa? Oke, silakan nanti dicari sendiri ya. Jadi kalian silakan berimajinasi, balok itu diletakkan dengan posisi tadi yang pertama, atau posisi begini, atau yang begini. Nah, mudah-mudahan dengan gambaran-gambar ini, kalian bisa lebih memahami dan bisa mengerjakan soal yang tadi. Oke, untuk kali ini saya kira cukup. Ditunggu jawabannya. Silakan jawabannya ditulis di buku catatan kalian. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, bisa di kolom komentar maupun via pesan di WhatsApp grup. Sekali lagi terima kasih sudah menyimak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.